Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Kode Request, didedikasikan untuk mempromosikan komputer sistem engineering Indonesia dengan cara menjelaskan, mereview, mendiskusikan, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini masih dalam model series, saya masih akan melanjutkan sedikit lagi penjelasan saya tentang activity yang bernama glossary. Jika Anda sudah menonton video-video sebelumnya terkait glossary, saya sudah menjelaskan dengan cukup panjang lebar tentang bagaimana cara mengembangkan glossary, kemudian bagaimana cara mengentry glossary yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian pada video sebelum ini saya juga sudah sedikit menyinggung tentang ekspansi dari penggunaan glossary. Jadi glossary itu dapat kita perluas penggunaannya, tidak hanya untuk sebagai tugas tapi juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Nah, pada kali ini, video satu ini saya juga akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai penggunaan glossary, dan saya akan menggunakan satu blok yang dapat digunakan untuk mengekspor entry dari glossary menjadi quiz. Jadi pada konsepnya glossary yang sudah dibangun oleh siswa tadi itu kan berisi entry atau kosakata atau konsep yang mereka kembangkan. Nah, dari kosakata ini dapat kita transfer atau kita alih fungsikan menjadi entry dari quiz. Jadi ibaratnya setelah pembelajaran mungkin kita perlu mengecek kembali apakah anak memang benar-benar sudah memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu. Jadi seperti mengecek ulang pemahaman mereka terhadap konsep atau kosakata yang dipelajari. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita masuk ke dalam penutupannya. Oke, seperti biasa kita akan login dulu sebagai teacher ya. Oke. Nah, untuk melakukan aktivitas ini memang kita membutuhkan plugin tambahan ya yang berbentuk blok atau berformat blok, dan memang harus diinstal terlebih dahulu oleh admin ya. Nah, jadi memang ini tidak tersedia secara default sehingga harus ditambahkan terlebih dahulu. Jadi cara sederhana, yang pertama pastikan bahwa kita sudah memiliki satu glossary di sini ya. Kemudian kita akan menambahkan blok 1 ya yang bernama, nanti kita lihat ya, kita klik add block, ini edit mode, kemudian add block. Kemudian kita cari satu blok yang bernama export glossary to quiz. Nah, ya ini tidak bisa ditemukan secara default ya, tapi harus diinstal dulu. Saya pernah menunjukkan satu kali bagaimana cara mendownload plugin tambahan dari website Moodle ya. Ini namanya export glossary to quiz. Pastikan sudah sesuai dengan versi yang kita gunakan ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kemudian kita akan muncul satu blok di sini ya. Tetapi blok ini memang pada dasarnya tidak bisa dilihat oleh student, tapi hanya bisa dilihat oleh teacher ya. Nah, kita klik action-nya. Oke. Kita configure export. Kemudian kita cari glossary yang dimaksud ya. Nah, dalam hal ini kan memang kita cuma punya satu glossary dan kebetulan entry juga belum banyak ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu penting ya. Misalnya tetapi misalnya kalau kita punya 100 entry ya, misalnya ada 100 entry sudah dibuat oleh mahasiswa, mungkin kita hanya butuh 20 ya, maka kita cukup menambahkan maximum number of entries-nya di sini dengan angka 20. Jadi mungkin tidak semua. Ya. Kemudian ketika kita mengekspor, kita bisa melihat bahwa ekspor yang kita buat ini bisa dalam berbagai bentuk ya. Misalnya salah satu yang paling populer mungkin adalah short answer yang nanti filenya dapat kita ekspor, dapat kita import ke quiz sehingga menjadi entry quiz gitu ya. Jadi bisa seperti itu, atau multiple choice atau matching ya, atau drag and drop ya, dan lain-lain. Nah, ini nanti dipersilakan perluasannya nanti boleh dicoba. Saya ingin mencoba dengan short answer saja ya untuk
mengecek ya bagaimana cara mengekspor glossary ke quiz gitu ya. Nah, sudah kita short answer, kemudian case sensitivity-nya ini berhubungan dengan konsep ya. Misalnya apakah kalau ada kata linguistics maka L-nya besar atau kecil itu berbeda atau tidak. Nah, tentu kita no-kan saja, kita disable saja. Kemudian kalau ada video atau image itu kita upload atau tidak. Ya, kalau saya sih sebenarnya saya akan upload saja ya. Nanti karena saya ada satu entry yang berbentuk gambar ya atau image. Kemudian must concept words in definition text ya. Ini maksudnya kalau nanti kita membuat item soal ya, takutnya ketika mereka membuat konsep itu memang ada di dalam definisinya gitu ya. Nah, mungkin dengan masking ini kita bisa menutup kata kunci itu sehingga mereka tidak tahu jawabannya kecuali mereka paham konsep. Nah, ini sarannya adalah di enable ya, dipilih yes. Oke, save changes. Oh, oke. Di sini warningnya adalah saya cuma punya 4 ya, tidak bisa minta 20. Oke, kita buat saja 4 dan kita klik save changes. Maka nanti otomatis dia akan akan mengekspor satu file yang berbentuk kalau tidak salah itu CSV. Kita lihat saja. Belum terdownload sepertinya. Kita lihat di blognya bentar. Nah, oh ya di sini ya. Jadi kalau sudah selesai dengan settingnya, kita tinggal klik link yang berada di dalam kotak export ini. Kita klik export for entries. Ya, nanti dia akan mendownload satu file yang berekstensikan XML ya, extended markup language ya. Jadi dia akan mendownload satu file XML, kita ekspor. Jadi filenya namanya XML dan memang ini tidak bisa dibuka dengan aplikasi ya, memang hanya berbentuk markup language saja gitu, seperti HTML tapi tidak bisa ditampilkan. Nah, kalau sudah selesai, mari kita coba untuk mengimpor pertanyaan tadi ke dalam quiz ya. Ya, namanya istilahnya import. Saya juga sering agak susah menjelaskannya gitu ya. Jadi in dan out lah gitu kira-kira. Jadi blok ini untuk membuat output ya. Nanti outputnya kita jadikan input untuk quiz. Nah, saya akan mencoba menggunakan question bank saja karena ini lebih lebih mudah Saya sudah punya beberapa teks, ini contoh yang kemarin sepertinya. Saya akan buat kategori dulu. Tunggu dulu, question banks. Oke, kita buat kategori saja dulu ya. Kita buat kategori glossary. Sudah, terus kita tinggal klik add. Nah, di dalam kategori yang bernama glossary tadi, di sini ya, saya akan mengimpor soal yang sudah dibuat dalam bentuk CSV tadi, dalam XML, sorry. Ya, kita cari Moodle XML format di sini ya dari settingnya. Kalau Anda pernah menonton saya video tutorial menggunakan icon format, ini agak berbeda ya karena yang diimpor ini, ekspor impor ini adalah file yang sudah merupakan kemasan dari Moodle. Jadi dia menggunakan namanya Moodle XML format. Oke, kita choose files, kemudian kita coba cari file yang barusan kita download tadi, namanya ini ya. Ekstensinya adalah XML. Kemudian kita upload ya. Generalnya mungkin kita matikan aja dulu ya supaya tidak mengganggu nanti. Oke, sudah selesai. Nah, selesai ini langsung terimpor menjadi item ya, question item. Nah, karena dia sudah di question bank, kita bisa menggunakannya untuk mengembangkan kuis. Saya coba cari saja kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke, katakanlah misalnya kuis 3 ya. Mungkin ini kosong. Oke, ini
Oh ya, ini sudah ada soalnya, kita hapus saja karena saya ingin mendemonstrasikan bagaimana entry dari Moodle tadi, dari glossary tadi untuk dapat digunakan dalam satu kuis ya. Oke, kita add from question bank, kita cari question banknya, kemudian kita cari glossary. Ini tadi yang 4 otomatis dibuat, kita tandai saja. Ya, nah, sudah kita paging menjadi satu halaman saja ya, biar bisa kelihatan langsung nanti. Oke. Nah, saya sengaja cepat saja nih karena beberapa dari yang saya lakukan sudah pernah kita tampilkan atau tunjukkan di dalam video-video sebelumnya. Jadi Anda silakan cek. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar ya. Oke, kita sudah selesai. Saya akan preview. Nah, kalau Anda ingat kemarin kita sudah, waktu kita mengembangkan glossary itu ada beberapa item, ya, ada 4 item yang sudah saya kembangkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi misalnya karena kita membuatnya dalam bentuk short answer, ya. Oh ya, short answer tadi ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Jadi karena kita sudah membuat dalam bentuk short answer, maka yang akan muncul adalah satu kata definisi ya. Jadi ini definisi yang dibuat oleh student, maka jawabannya harus berupa konsep ya, konsep yang dituliskan. Misalnya ini jawabannya language ya, a system of arbitrary vocal symbols itu language. Oke. Jangan salah ketik. Ini short answer. Nah, scientific study of human language ini, language ini adalah kata kuncinya ya. Oke, jadi dan dia sudah ada dalam glossary, maka dia warnanya jadi merah ya. Ada hyperlink di sana. Ini bisa ditonton di video glossary bagian keempat kalau tidak salah. Silakan dicek bagaimana sehingga dia menjadi hyperlink di situ. Oke, nah dan seterusnya. Jadi kita coba saja ya. Kita Chomsky. Oke, kita kasih jawaban yang salah untuk yang ini ya. Oke, kemudian acquisition of second language in human. Second language acquisition. Kita klik finish attempt. Kita lihat. Nah, ya ini sudah langsung jawabannya benar atau salah. Ini seperti ini ya. Jadi menariknya adalah bahwa dengan menggunakan entry glossary tadi kita bisa membuat beragam bentuk soal ya yang langsung bisa digunakan dalam kuis. Nah, seperti contoh ini adalah short answer, tetapi nanti misalnya Anda punya Anda memilih tadi mengekspornya dalam bentuk multiple choice ya. Nah, kalau kita upload kita ekspor dalam bentuk multiple choice itu nanti ada konsep ya, kemudian mahasiswa disuruh memilih dari ABCD-nya itu adalah nama-nama konsep yang lain. Jadi dari ini konsepnya, ini kosakatanya. Jadi seperti itu. Nanti boleh dicobakan ya, dan nanti kalau memang saya buatkan tutorial yang lain terkait dengan penggunaan glossary ekspor glossary ini ya, nanti kita persilahkan ya. Oke, demikianlah tadi satu tutorial tentang penggunaan sebenarnya ekstensi ya atau ekspansi dari penggunaan glossary. Jadi sebenarnya kalau digali-gali nanti masih banyak lagi metode atau strategi yang dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran dengan menggunakan glossary entry. Sehingga dengan video ini mungkin kita anggap ini sebagai penutup dari seri glossary ya, dan kalau memang masih ada permintaan atau pertanyaan silakan postkan saja di komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya bahas dan saya buatkan video tutorial berikutnya ya. Jadi dipersilakan ya, jangan ragu-ragu ya, dan kemudian silakan juga like, share, dan subscribe sehingga Anda mendapatkan update video saya terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Kita bertemu kembali dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.